Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, your one and only racun channel audio. Baik lagi sama saya, Dani Kribo. Dan hari ini kita punya sebuah TWS half ear atau semi in ear dari Irfan nih. Ini tuh Irfan Air Lite yang diklaimnya sih udah hi-fi stereo sound with strong bass. Bakal strong beneran gak nih? Langsung aja ke videonya. Kalau untuk harganya, Irfan Air Lite ini di official store-nya Irfan sendiri itu harganya 399.000. Tapi ada juga nih yang dapat charger sekalian gitu di 415.000. Ya masih level budget lah. Dalam boxnya yang pasti dapat case dan sepasang earbuds-nya, kabel USB-A ke tipe C buat ngecharge, dan manual serta garansinya untuk 1 tahun. Nah ini dia barangnya. Kalau yang pertama langsung kelihatan ini tuh bahannya tuh ya fingerprint magnet banget ya. Nah tapi kalau kita bicara untuk yang build-nya nih, ya kerasa TWS budget tapi masih cukup kok, masih cukup kokoh. Nah yang kalian dengar tadi nih bunyinya yang klek-klek gitu, ini tuh karena tutup case-nya dia nggak terlalu yang ya ada penahannya gitu ya, dan nih gampang banget ketutup, dibuka langsung ketutup. Dia benar-benar harus yang ketahan gitu, atau dia sampai yang tiduran baru dia nggak ketutup, berdiri dikit langsung ketutup untuk si tutup case-nya ini. Tapi tetap gampang kok kalau untuk mengambil atau memasukkan earbuds-nya. Paling ketika tangan lagi licin atau agak minyak gitu, ya agak susah sih mengeluarkan si earbuds-nya. Nah kalau kita shake nih, masih ada bunyi dikit sih, tapi kalau dari pengalaman saya di HP saya tuh nggak sampai dia connect ya. Jadi memang kayak agak nyala gitu, dan kadang si layarnya ini juga nyala bentar dikit doang, tapi di HP nggak sampai connect, jadi dia langsung mati lagi. Nah layarnya untuk apa nih yang ada di depan case-nya ini? Jadi di sini kalian bisa lihat untuk persentase baterai yang ada di dalam case-nya. Dan juga kalau seperti ini nih, ada yang kayak garis-garis dan dia itu nambah naik-naik gitu. Itu pertanda bahwa si earbuds ini sedang charging. Tapi yang saya suka dia udah cukup portable ya, jadi udah enak lah kalau buat masuk kantong atau masuk pouch atau masuk tas kecil gitu juga udah oke. Kalau kalian lihat di bagian atas ada logo Irfan, dan kalau untuk port tipe C-nya ada di bawah. Nah kalau untuk si earbuds-nya sendiri, seperti saya bilang tadi, dia semi in ear ya, atau bertipe half ear gini, dan dia dengan tangkai yang panjang. Di bagian luar tangkai di situ udah ada bagian touch sensor di bagian atas, terus ada lampu indikator, ada logo Irfan juga. Di bagian dalam tangkainya sudah ada indikator L dan R-nya. Kalau di bagian bawah itu magnet konektor dan juga untuk mikrofonnya. Dan kalau kita bicara build untuk si ya earbuds-nya ini mirip-mirip sama si case-nya sih ya, kerasa untuk di level TWS budget tapi masih cukup kok, nggak kerasa ringkih. Nah kalau untuk berat per earbuds-nya itu di 3,8 gram, dan berat total dengan case-nya hampir 45 gram. Dan kalau untuk fittingnya ketika saya pakai, mau pakai sampai berjam-jam masih kerasa nyaman kok, masih kerasa enak, nggak ada yang kerasa kasar atau kerasa kagok, nggak kok, masih mantap. Tapi ya karena dia yang semi in ear gini, ketika dipakai terus banyak gerak itu ya kerasa sih lama-lama dia bergerak dan kayak pengen mau copot. Bahkan saya pernah lagi ketawa aja dia kerasa kayak mau keluar gitu dari telinga saya. Ya mungkin memang bukan untuk yang olahraga kali ya, untuk yang TWS yang semi in ear kayak gini. Tapi tetap kok kalau kalian lagi pakai terus misalkan hujan kecil gitu, udah oke kok, dia udah bisa tahan karena dia sudah IPX7, dibilangnya sih waterproof. Tapi saya juga nggak jamin sih kalau untuk dicemplungin ya. Ya at least ketika lagi hujan gitu atau nggak sengaja kecipratan air ya masih bakal fine-fine aja. Nah kalau dari pengalaman saya juga, kalau cuma dipakai sekedar jalan kaki aja gitu sih masih aman ya, masih nempel di telinga. Tapi kalau udah geleng atau tiba-tiba malikin badan dengan cepat, bisa aja dia agak bergerak dikit. Apalagi saya cobain geleng-geleng atau lompat-lompat, ya pasti langsung copot ya untuk earbuds yang ini. Nah ketika dipakai rebahan kayak gimana nih? Sama sih, saya kerasain dia tuh misalkan agak miring ke kanan nih kepala saya, lama-lama tuh yang kanan tuh dia agak-agak keluar dikit terus tiba-tiba copot kayak gitu. Tapi kalau benar-benar lurus masih bisa stay sih, walaupun saya juga nggak boleh gerak juga akhirnya gitu. Tapi setidaknya kalau untuk touch sensornya mau kena bantal sekalipun aman kok, dia nggak akan langsung aktif. Nah untuk touch sensor sendiri udah lengkap juga ya, mau play pause, next track, previous track, ngatur volume naik ataupun turun. Terus kalian juga bisa untuk menerima mengakhiri atau menolak panggilan, dan pastinya mengakses voice assistant. Dan kalau dari pengalaman saya untuk touch sensornya udah cukup oke ya, jadi sensitifnya ini udah pas lah menurut saya, bahkan kehalang rambut dikit aja dia nggak mau, jadi benar-benar harus yang nggak ada halangin langsung kena jari kita. Dan posisinya memang harus benar juga ya, yang di bagian atas si lampu indikatornya ini nih, harus di bagian situ yang di tap-nya baru dia aktif. Tapi udah responsif kok. Ya paling di awal-awal agak adaptasi aja sih untuk si posisi touch sensornya ini di sebelah mana di tap-nya. Nah, sekarang kita ke koneksinya nih. Bluetooth-nya sudah menggunakan yang terbaru, Bluetooth 5.3. Cuman ya mungkin karena dia di level budget juga kali ya, kalau untuk kodeknya hanya SBC aja. Dan kalau buat pairingnya, kalian harus mengeluarkan earbuds yang ada di dalam case-nya, dan dia akan langsung auto on dan juga masuk ke pairing mode. Jadi kalian tinggal searching di device kalian, terus pairing aja dengan device-nya. Oh ya, kalau kalian masukin earbuds yang ke dalam case-nya, dia akan langsung auto off ya.
Kalau untuk jaraknya, waktu saya cobain tanpa halangan sih masih bisa sampai di sekitar 10 meter. Tapi ketika ada halangan nih, ya halangannya tuh misalkan ada tembok beton tapi masih ada pintunya yang terbuka gitu. Saya masih aman sih, nggak ada yang putus-putus sedikit pun gitu, suaranya masih lancar terus. Tapi ketika memang udah kehalang banget, saya keluar tinggalin HP dalam kamar, saya tutup pintu, cuman bisa jalan sampai sekitar 2 langkah, itu langsung hilang-hilang suaranya. Nggak sampai disconnect, tapi suaranya udah hilang aja gitu, udah nggak ada, ya udah sunyi aja gitu langsung. Tapi memang ketika saya kembali lagi ke kamar, saya baru buka pintu, itu cepet kok dia langsung kayak respon lagi dan ya langsung play lagi media yang sedang saya mainkan. Untuk single use sudah bisa mau kanan aja ataupun kiri aja. Kalau dari pakai satu doang terus jadi pakai dua, itu cuman ada prompt gitu yang bilang kayak power on kayak gitu doang. Terus dia akan langsung mengikuti media yang kita mainkan di device kita. Nah, kalau buat latensi, waktu pengalaman saya buka-buka social network doang, misalkan nonton shorts atau buka-buka ya TikTok atau IG Reels gitu, masih kerasa nyaman kok walaupun memang kerasa delay ya. Nah, kalau untuk main game saya cobain kayak sekedar Genshin Impact atau Honkai Star Rail gitu masih cukup-cukup aja. Tapi kalau buat kalian yang udah berharap ya delaynya ini tipis dan kalian main gamenya seperti kayak PUBG gitu atau COD, itu sih saya jamin udah kerasa delay. Jadi kerasa agak kurang nyaman. Ya kita lihat aja deh latency testnya. Dan jangan lupa dia punya 2 pasif radiator. Dan emang sih bassnya empuk coy. Saya cobain denger EDM enak pisan. Pokoknya ini oke banget lah ketika kalian dengerin EDM tuh kerasa dentuman bassnya tuh yang boom 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 gitu. Body bassnya bisa kerasa, nggak pecah dan dia cukup rapih. Nah, sekarang kita ke mikrofonnya nih. Dibilangnya menggunakan Echo Noise Cancelling. Kayak gimana tuh? Langsung aja kita cobain. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon Irfan Airlight nih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon Irfan Airlight dalam keadaan ramai nih. Jadi kita pakai speaker. Back sound jalanan yang bising dan ramai. Kayak gimana nih? Apakah Echo Noise Cancelling ini bisa bekerja? Mungkinkah membantu untuk menghalangi suara sekitar yang ramai kayak gini atau enggak? Cek cek 1 2 3 1 2 3. Oke, tadi kalian udah lihat untuk hasil tes dari mikrofonnya. Suara saya masih bisa jelas terdengar ya. Jadi suara saya ini masih ketangkap dan saya bisa dengar aja gitu. Dia nggak yang senatural itu, tapi nggak yang robotik banget juga. Nah, pada saat suasana ramai cukup mengejutkan sih. Jadi dia bisa cukup menghalangi suara sekitar walaupun kayak masih lomba-lomba pengen masuk dan sedikit mempengaruhi suara saya jadi lebih kerasa robotik. Untuk yang Echo Noise Cancellingnya saya nggak ngerti juga nih apakah maksudnya memang untuk menghalangi suara sekitar ataukah dia lebih menghalangi untuk echo kali, jadi suara kita nggak yang sampai kebayang gitu atau ada ya ekonya. Nah, waktu saya cobain nelpon tadi kan cuma recording ke HP aja kan, saya nelpon si Bro Alit, dia bilang yang pertama ketika suasana yang lagi yang biasa aja di kamar gitu, suara saya memang kerasa kadang tuh kayak agak jauh, terus kadang tuh agak kayak deket, rasanya kayak gitu. Terus tiba-tiba ada beberapa sem, coba dalam kamar mandi, kan biasanya echo tuh dalam kamar mandi. Waktu saya cobain kata si Broly, tetap sih kerasa ekonya masih yang kerasa aja gitu untuk ekonya. Walaupun tetap yang nggak yang banget. Jadi mungkin cukup membantu di situ. Dan juga dari hasil yang recording tadi, kita udah dengerin sendiri kalau untuk mikrofonnya ini cukup bagus untuk menghalangi suara sekitar. So, not bad sih untuk di harganya. Kita ke baterainya sekarang nih, saya nggak nemu sih ada berapa mAh di earbuds atau di case. Cuman dibilangnya kalau untuk earbudsnya sendiri diklaim 5 jam playtime. Waktu saya cobain itu volumenya sampai di 70%, tapi saya ingat sampai 2 jam gitu saya sambil yang ya di HP saya buka-buka IG, buka-buka TikTok, itu volumenya di 40%. Dan saya total dapat sesuai klaimnya sih di 5 jam. Ya memang pemakaian saya nggak yang statis di satu volume aja ya. Jadi kalau kalian tahan di 50% bisa jadi lebih lama atau bisa jadi juga lebih cepat. Dan kalau untuk ngecharge si earbudsnya yang dari bener-bener nol nih baterainya, itu kira-kira butuh waktu 1,5 jam. Nah, saya ingat nih waktu saya masukin si kedua earbudsnya ini yang bener-bener habis baterainya, itu di case-nya dia menunjukkan 74% nih untuk baterainya, dan ketika beres di 100% earbudsnya itu sampai 31% gitu. Jadi lumayan sih diambilnya. Nah, kalau untuk ngecharge si case-nya sendiri, waktu itu saya lihat baterainya tinggal 5%, ya udahlah saya charge aja langsung nih pakai kabel tipe C-nya, pakai charger yang 5 volt 1 ampere, saya dapat di 1 jam 20 menit sampai beneran sampai 100% nih angkanya. Oke.
Nah, sekarang kita ke kualitas suaranya nih. Irfan Airlight ini menggunakan 13 mm Dynamic Composite Driver. Yang seperti saya bilang di awal video tadi, ini tuh diklaimnya hi-fi dengan strong bass. Ya memang sih kalau kita lihat dari TWS half ear atau semi in ear seperti ini kan memang yang sering terasa kurang itu adalah di bagian low frequency atau di bagian bassnya. Ya yang untuk in ear itu kan kebantu kan dengan dia kedapnya ini, bassnya tuh jadi lebih kerasa boom. Memang sih buat saya agak cukup surprising ya si Irfan Airlight ini. Jadi cukup kerasa kok untuk bassnya ini, masih bisa kerasa dentumannya. Walaupun lebih kerasa yang bagian upper bassnya. Kalau untuk body bassnya ini masih kerasa pas-pasan aja gitu. Jadi buat kalian yang pengen ada impact boom boom kayak gitu masih kerasa kurang sih. Ya apalagi kalau buat kalian yang nyari masih kerasa nih untuk rumbling di bagian sub bassnya. Untuk Irfan Airlight ini enggak, tapi masih bisa saya bilang masih kerasa deh, cukup kerasa bisa dibilang gitu untuk si bassnya ini. Dan ketika lagi dengerin EDM masih bisa saya nikmatin. Apalagi ditambah dengan bassnya ini masih kerasa cukup bulat kok. Walaupun memang di volume besar udah mulai kerasa sedikit kayak mau pecah gitu, tapi masih nyaman-nyaman aja. Cuman pastinya jangan harap detail ya untuk di bagian low frekuensinya ini, ya bener-bener seadanya aja. Dan juga ketika beatnya cepet gitu dia kurang bisa ngejar. Untuk bagian midnya nih, nggak sampai yang kerasa intimate, tapi nggak kerasa yang mundur banget juga. Jadi nggak yang sampai ini midnya kayak ketutupan bagian bass atau bagian treble, enggak kok. Dia masih kayak kerasa agak di tengah-tengah gitu. Walaupun ya buat kalian yang senang dengan midnya ini harus jelas banget, clarity-nya tuh edan gitu, nggak dapat untuk Irfan Airlight ini. Tapi ketika dengerin lagu-lagu akustik atau lagu-lagu pop yang memang pengen suara vokalnya ini kerasa jelas aja gitu kedengarnya ya, walaupun suara vokalnya ini nggak bisa yang penuh dengan detailnya sampai mikro detail, tapi cukup kok, cukup banget. Apalagi buat kalian yang pengen detail di instrumennya cukup keluar juga, misalkan ada gitar, ada biola di situ, ini udah cukup enak kok. Tapi masih kerasa standar ya kalau untuk pemisahannya. Jadi memang tuh kerasa untuk bagian ya masing-masing instrumen ini, terus ada suara vokalnya. Ini tuh masih kerasa kadang-kadang tuh kayak saling tumpuk, jadi nggak yang di porsinya masing-masing. Masih bisa dipakai tentunya, apalagi buat kalian yang penikmat lagu-lagu ya seperti pop tadi atau seperti rock, itu masih enak juga. Ditambah juga dengan treble-nya yang ya walaupun nggak lepas banget, masih kayak kerasa ada temboknya, tapi buat saya cukup lah kalau kita lihat di harganya. Untuk sparklingnya ya lebih ke seadanya, tapi nggak yang sampai yang hilang aja juga untuk si bagian treble-nya ini. Dan bahkan di volume besar saya nggak kerasa ada yang kayak pedes juga ya, nggak kerasa yang sampai nusuk gitu. Walaupun memang udah kerasa sedikit kasar, nggak yang halus-halus banget. Tapi at least cukup kok kalau buat saya, misalkan dengar lagu rock, detailnya masih bisa cukup keluar, udah yang bisa kerasa ya cukup ngecering juga. So kalau saya lihat sih untuk si Irfan Airlight ini masih kayaknya ya masih friendly untuk di semua genre, nyarinya sih ke arah situ. Toh di sound imaging juga dia bukan yang bagus banget, tapi udah cukup kok. Ya posisi arah suara ini tuh masih bisa kerasa ya, jadi nggak yang cuman kayak stereo doang, kiri kanan doang, enggak kok. Tapi memang kalau untuk sound stage yang pasti nggak kerasa luas banget. Nggak, apalagi kalian yang pengen nyari megah, cuman yang bisa saya bilang nggak kayak TWS budget yang kerasa sesek juga. Jadi sedikit ada space-nya tapi nggak yang lowong banget. Dan untuk bagian depth-nya nih, ini buat saya sih agak kerasa kurang ya. Jadi kadang-kadang seperti saya bilang tadi ada yang masih kerasa kayak numpuk-numpuk, bahkan ada suara vokal dan backing vokal ini masih kerasa agak numpuk. But still saya masih bisa menikmatin untuk dengerin di berbagai genre. Walaupun yang pasti kerasa kurang di bagian EDM, tapi sekedar pop, rock, jazz, sempat dengerin cobain klasikal juga masih enak-enak aja. Tapi yang pasti kalau untuk suara baik lagi ke selera kita masing-masing, kita dengerin aja sound sample-nya. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball.
Oke, tadi kalian udah dengerin untuk hasil sound sample-nya. Perlu saya ingatkan ya bahwa itu tidak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai si Irfan Airlight yang ini. Yang kesimpulannya bisa kok saya rekomen buat kalian yang memang nyari TWS yang ya suaranya oke, nggak yang jelek pastinya, tapi nggak yang harus bagus banget. Tapi ya bekerja dengan sesuai harganya gitu, bahkan sedikit lebih di atas harganya. Tapi pastinya buat kalian yang masih nyari fitur nggak akan dapat ya. Irfan Airlight ini kalau saya lihat lebih mengutamakan suara, dia kenyamanan untuk yang suka dengan yang half ear atau semi in ear, jadi yang nggak suka in ear masuk gitu. Dan bassnya masih bisa kerasa cukup nih untuk ya tendangannya masih ada tendangan-tendangan dikit gitu kan. Ditambah juga dengan mikrofonnya tadi yang ya cukup baik ya untuk menghalangi suara sekitar pada saat suasana rame. Ditambah baterainya 5 jam, dari pengalaman saya pakai sehari-hari udah enak kok. Nice. Nah, buat kalian yang tertarik, langsung aja cek link di deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, bisa di like videonya, bisa subscribe juga ke channel kita biar kita makin semangat bikin video-video baru. Bisa di share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang butuh informasi tentang audio nih terutama. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!